Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 195. Kita akan melanjutkan kajian kita yang menarik dan mendalam terkait dengan ketauhidan yang menjadi concern dari program kita Cangkir Tasawuf ini. Di episode yang lalu kita telah melakukan kajian yang sangat menarik terkait hubungannya makhluk yang diciptakan dengan Sang Pencipta atau Khalik. Seringkali kita mengalami kerancuan terhadap posisi antara makhluk dengan Khalik itu. Di episode yang lalu kita telah membahas bahwa sesungguhnya iblis dan setan itu bukan musuh dari Allah, bukan musuh dari Tuhan. Justru iblis dan setan itu adalah makhluk ciptaannya. Detailnya silahkan disimak kembali di episode yang lalu. Poin pentingnya adalah bahwa Allah dan makhluk yang diciptakan itu sesungguhnya tidak bisa dihadap-hadapkan. Karena begitu kita menghadap-hadapkan antara Khalik dengan makhluk, maka kita telah membatasi kekuasaan Allah. Telah membatasi kemahabesaran Allah, pengetahuan, keilmuan, dan segala macam yang menjadi sifat khas dari Tuhan atau dari Allah itu. Apa yang kita lakukan seringkali menghadap-hadapkan antara Tuhan dengan makhluk, membuat dikotomi. Baik secara ruang dan tempat misalnya, ada yang berpendapat, yang berkesimpulan bahwa Allah itu non jauh di sana. Makhluk berada di sini. Allah di langit, makhluk manusia berada di bumi. Tentu saja yang demikian ini salah dan tidak diajarkan di dalam Al-Quran dalam pengertian yang holistik. Secara ruang kita seringkali menghadap-hadapkan Allah di sana, makhluk di sini. Secara waktu kita juga sering menghadap-hadapkan Allah itu adalah Sang Pencipta yang adanya secara waktu adalah di awal waktu dan kemudian nanti di akhir waktu. Ketika kita menghadap kembali kepadanya. Sekarang ini kita jauh dari Allah itu. Yang ketiga, ada yang menghadap-hadapkan secara material dan energial. Ada yang berpendapat bahwa Allah itu gaib dan makhluk itu non-gaib. Atau ada yang mengatakan Allah itu energial, sedangkan makhluk itu material. Yang demikian ini sesungguhnya membuat dikotomi yang menyalahi konsep tauhid yang diajarkan oleh Al-Quran. Termasuk dalam sudut pandang informasi terkait dengan sifat-sifat baik dan buruk misalnya. Ada yang menggambarkan Allah itu adalah sumber segala kebaikan saja, sedangkan keburukan itu dari makhluk. Nah, yang demikian ini sesungguhnya kalau kita memahami konsep ketauhidan di dalam Al-Quran Al-Karim, kita tidak bisa menghadap-hadapkannya. Yang diceritakan, diajarkan oleh Al-Quran bahwa Allah itu maha meliputi segalanya. Dari sisi ruang misalnya, Allah bukan hanya di sana tidak berada di sini, melainkan Allah itu meliputi di sana, di sini, di situ, di atas, di bawah, kanan, kiri, muka, belakang, luar, dalam, semuanya itu berada di dalam Allah. Demikian juga secara waktu, Allah itu sekaligus berada di masa lalu, awal dari
keberadaan segala eksistensi, tapi sekaligus juga berada di akhir dan juga berada di sini atau berada di saat ini. Dulu, sekarang, nanti itu semuanya diliputi oleh Allah belaka. Ataupun secara materi dan energi. Allah itu bukan energi atau sekedar materi, salah satu dari keduanya, melainkan Allah itu meliputi yang energial maupun material. Termasuk baik dan buruk, semua yang baik dan buruk itu diliputi oleh Allah. Nah, yang demikian inilah kefahaman tauhid yang diajarkan oleh Allah. Misalnya kita bisa membaca salah satunya di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dengan sangat jelas Allah memberikan penjelasan, menginformasikan dan mengajari kita bahwa dialah Allah yang awal sekaligus yang akhir. Huwal awwalu wal akhir. Jadi secara waktu Allah itu ya awal ya akhir. Segala sesuatu ciptaannya itu dimulai sekaligus sudah selesai di dalam pengetahuannya Allah, bahkan di dalam diri Allah. Karena ini menunjuk langsung kepada eksistensi zat Allah. Menggunakan kata ganti atau dhamir huwa. Huwal awwalu wal akhir. Dialah Allah yang awal sekaligus yang akhir. Wadzahiru wal batin. Ya dohir, lahiriah, sekaligus batiniah. Ini menggambarkan gaib dan tidak gaib, materi dan energi. Semuanya itu menjadi sifat Allah. Karena ayat ini bukan menunjuk sekedar meliputi, melainkan menunjuk kepada eksistensi diri Allah sendiri. Karena menggunakan kata ganti atau dhamir dia, Allah. Bersifat lahiriah sekaligus bersifat batiniah. Sehingga dia mengetahui segala sesuatu itu. Jadi sahabat sekalian, ayat ini sangat mendalam secara ketauhidan. Karena menunjukkan eksistensi Allah itu meliputi bahkan menjadi sumber dari segala eksistensi makhluknya. Sehingga di ayat yang berbeda itu Allah menggambarkan bahwa langit dan bumi dan segala isinya yang diciptakannya itu diliputi belaka. Bahkan bukan cuma diliputi, kalau kita kaitkan dengan surat Al-Hadid ini, sesungguhnya dialah Allah itu yang meliputi sekaligus menjadi sumber dari segala eksistensi makhluknya. Di dalam surat An-Nisa ayat 126 Allah berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita." Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan adalah Allah maha meliputi segala sesuatu. Jadi dengan sangat gamblang Allah mengatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Punyanya Allah semata segala sesuatu ini. Berasal darinya, menjadi miliknya, dan kapan-kapan ketika ditiadakan juga kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu berasal darinya dan bakal kembali juga kepadanya. Karena itu di ayat ini digambarkan di kalimat bagian akhir wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Kadang-kadang ada yang memberikan dalam kurung terjemahannya pengetahuan Allah yang meliputi segala sesuatu. Bukan, ayat ini kalimatnya menggunakan kata wa kanallahu, dan adalah Allah itu bikulli syai' terhadap segala sesuatu di jagat raya ini muhito, meliputinya. Mulai dari yang mikrokosmos dalam skala yang kuantum, partikel-partikel, penyusun atom, kemudian atom, molekul, benda-benda,
sampai skala yang makrokosmos, benda-benda langit di jagat raya, semuanya itu diliputinya. Karena memang semuanya itu miliknya, berasal dari dirinya, dan bakal kembali kepadanya ketika dimusnahkan. Oke sahabat sekalian, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah Al-Quran tidak mengajarkan kepada kita untuk menghadap-hadapkan antara Tuhan, Sang Pencipta, dengan makhluknya. Dikarenakan Tuhan itu sudah meliputi segalanya, mulai dari mikrokosmos sampai makrokosmos itu. Termasuk terkait dengan informasi, dalam sudut pandang informasi baik dan buruk. Kata Al-Quran, sesungguhnya semua itu berasal dari Allah. Karena itu Allah berfirman misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 78. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Qul kullum min indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah berasal dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan ini berasal dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya berasal dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Dengan sangat jelas Allah menggambarkan di ayat ini bahwa baik dan buruk itu semuanya berasal dari Allah. Karena memang Allah yang menciptakan itu. Tetapi menariknya di ayat berikutnya An-Nisa 79 Allah mengatakan keburukan bisa terjadi, musibah bisa terjadi, bencana bisa terjadi pada seseorang dikarenakan kesalahan dia sendiri di dalam melakukan perbuatannya. Dikarenakan keterbatasan ilmunya, dikarenakan keterbatasan pemikirannya, dan kemudian memutuskan hal yang keliru. Yang benar selalu datang dari Allah karena Allah senantiasa menghendaki kebaikan, tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang menyalahi fitrah kita, yang terjadi adalah bencana atau musibah bagi kita. Itu iya, seperti digambarkan dalam surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja kebaikan yang kamu peroleh adalah dari atau disebabkan oleh Allah. Dan apa saja keburukan yang menimpamu, maka itu dari atau disebabkan oleh dirimu sendiri. Jadi dua ayat ini menggambarkan sebuah mekanisme terjadinya kebaikan dan keburukan. Bahwa semuanya berasal dari Allah. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan dalam melakukan sesuatu, maka bisa memunculkan keburukan buat kita sendiri. Tetapi baik dan buruk itu sesungguhnya semuanya dari Allah. Karena tidak ada lagi sumber segala baik dan buruk kecuali dari Allah. Disebut buruk adalah ketika itu membawa madorot pada kita. Disebut baik adalah ketika itu membawa kemanfaatan buat kita atau buat makhluknya. Semakin menarik ketika kita kaitkan dengan makhluk terkait dengan munculnya kebaikan dan keburukan itu. Bahwa segala kebaikan dan keburukan berasal dari Allah. Karena ternyata agent yang melakukan kebaikan dan keburukan atau bahkan mempengaruhi kebaikan dan keburukan, katakanlah malaikat, iblis, dan setan, itu adalah agen-agen makhluk-makhluk yang diciptakan Allah. Malaikat sebagai agen kebaikan, sedangkan iblis dan setan adalah agen keburukan. Sesungguhnya semuanya itu adalah makhluk ciptaan Allah belaka. Dan Al-Quran menggambarkan bahwa mereka semuanya itu bertuhan kepada Allah. Baik malaikat maupun iblis, keduanya itu bertuhan hanya kepada Allah. Bahkan kalau digambarkan secara lebih luas, jagat raya dengan segala isinya, benda-benda langit, semuanya sedang bertasbih kepada Allah. Sahabat sekalian, iblis bertuhan kepada Allah, seperti malaikat juga bertuhan kepada Allah.
Tetapi masing-masing memiliki konsekuensi atas apa yang dilakukannya. Dikarenakan malaikat sebagai agen kebaikan, dia menjalankan fitrah yang sesuai dengan hukum alam, sesuai dengan sunatullah, maka dia akan mendapatkan kemanfaatan. Dan siapa saja yang mengikuti sifat-sifat kebaikan itu, katakanlah kita, maka kita juga akan mendapat kemanfaatan. Sebaliknya iblis, setan itu menabrak fitrahnya, menabrak sunatullah, hasilnya adalah kemadorotan. Siapa saja yang mengikuti mereka, termasuk kita, mengikuti iblis dan setan itu, maka menabrak sunatullah dan akan mendapatkan akibat bencana, keburukan dari apa yang kita lakukan itu. Di dalam surat Az-Zumar ayat 75 digambarkan para malaikat itu memang makhluk yang senantiasa bertuhan kepada Allah dan mengagungkan, mensucikan, bertasbih kepada Allah. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kamu akan melihat malaikat-malaikat berlingkaran di sekitar arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sudah pasti dan kita dengan mudah menerima bahwa para malaikat itu bertuhan, memuji, bertasbih, mengagungkan Allah sebagai Tuhannya. Yang menarik adalah Al-Quran juga menggambarkan bahwa iblis itu juga bertuhan kepada Allah. Menyebut Allah itu sebagai Tuhannya. Bahkan kemudian minta izin kepada Allah untuk menjalankan misinya menyesatkan manusia seluruhnya. Siapa saja yang mengikutinya dan itu diizinkan oleh Allah sampai hari kiamat, maka mereka itu akan menabrak sunatullah dan akan mendapatkan akibat yang buruk dari perbuatannya itu. Di dalam surat Shad ayat 79 sampai 83 digambarkan tentang iblis yang menyebut Allah memang sebagai Tuhannya dan kemudian memohon izin kepada Allah untuk menyesatkan manusia. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala fa bi izzatika la ughwiyanahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku kesempatan atau izin sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi kesempatan atau izin sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat." Iblis menjawab, "Demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Jadi dengan sangat jelas bahwa iblis itu pun sesungguhnya bertuhan kepada Allah. Dia mengakui bahwa Tuhanlah yang menjadi pencipta dari segala sesuatu termasuk diri dari iblis itu sendiri. Iblis adalah dari golongan jin. Jin diciptakan Allah dari api yang sangat panas, energi panas yang menjadi inti panasnya api itu. Nah sahabat sekalian, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah iblis dan kemudian turunannya para setan itu sesungguhnya bertuhan kepada Allah. Tetapi mereka kemudian melakukan amal perbuatan yang menabrak sunatullah, menabrak fitrah. Sehingga dengan sendirinya dia menerima konsekuensi dari perbuatan buruk yang dilakukannya itu. Tetapi digambarkan dalam ayat ini bahwa dia menyebut Tuhanku, berilah aku kesempatan. Kemudian diberi kesempatan oleh Allah sampai akhir zaman, sampai datangnya hari kiamat. Dan dengan sangat jelas iblis mengatakan, demi kekuasaanmu, demi kemuliaanmu, maka akan aku sesatkan semuanya itu. Jadi sangat jelas
bahwa iblis itu menyadari dirinya adalah makhluk dari Allah, tetapi dikarenakan kemarahannya ketika dibandingkan dengan manusia, yaitu Adam, seperti banyak diceritakan di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka iblis kemudian memilih jalan kesesatan dan kemudian menyesatkan seluruh anak keturunan Adam. Jadi Allah itu mengizinkan terjadinya perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang buruk, yang jahat, yang menyesatkan. Tetapi Allah memberikan konsekuensi logis. Ketika seseorang melakukan kebaikan, ya dia akan mendapat balasan kebaikan sesuai sunatullah. Tetapi ketika seseorang melakukan kejahatan, keburukan, perusakan, maka dia akan menerima konsekuensi logis dari sunatullah, aturan main kehidupan ini. Tentu dia akan mendapatkan keburukan juga seperti apa yang dilakukannya. Maka di sejumlah ayat dengan sangat jelas Allah menggambarkan bahwa Allah itu memberikan izin terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tetapi sekali lagi dengan segala konsekuensinya. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan mereka itu, para ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Artinya kalau Allah mengizinkan, maka orang yang sedang melakukan perbuatan buruk dengan sihirnya kepada orang lain, itu pun bisa terjadi, memunculkan bencana, musibah, dan akibat-akibat yang tidak baik terjadi pada orang yang disihir atau dikenai ilmu sihir itu. Tetapi meskipun diizinkan itu terjadi, Allah akan memberikan konsekuensi logis bahwa dia akan menerima keburukan juga sebagai akibat dari perbuatan jahatnya. Demikian pula dengan fitnah-fitnah misalnya. Bisa terjadi fitnah itu memunculkan masalah, bencana, musibah buat orang lain. Dan kalau Allah menghendaki maka diizinkan itu, tetapi dengan segala konsekuensinya. Misalnya seperti diceritakan Allah dalam surat Mujadalah ayat 10. Innaman najwa minasyaitani liyahzunalladzina amanu wa laysa bidzarrihim syai'an illa biidznillah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Sesungguhnya pembicaraan rahasia atau fitnah itu adalah dari setan, supaya orang-orang yang beriman berduka cita. Sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudarat sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Jadi fitnah itu bisa terjadi ketika Allah mengizinkan untuk terjadi. Tapi Allah mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar bertawakal kepada Allah. Tawakal itu akan memberikan solusi bagi dia karena Allah akan menolong orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi secara umum memang Allah menggambarkan bahwa musibah itu memang bisa terjadi. Bencana, kejahatan, keburukan, perusakan dan sebagainya itu bisa terjadi dikarenakan izin Allah. Tetapi kemudian Allah memberikan solusi-solusi bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertawakal kepada Allah, bagi orang yang bertakwa, berserah diri kepadanya. Allah akan memberikan jalan keluar bagi masalah-masalahnya itu. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sahabat sekalian, poin pentingnya adalah segala kebaikan dan keburukan, kemanfaatan dan kemadharatan, musibah, bencana dan sebagainya itu berasal dari Allah belaka. Karena memang Allah lah yang menciptakan baik dan buruk. Tetapi bagi orang-orang yang menjalani kehidupan mengikuti sunatullah, mengikuti fitrahnya, maka dia akan berada di dalam kebaikan, di dalam kemanfaatan, kemaslahatan.
Sebaliknya, orang yang menjalani kehidupannya dengan menabrak keseimbangan, menabrak sunatullah, menyalahi fitrahnya, maka dia akan menemui musibah dan bencana di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan semakin gamblang pemahaman tentang kaitannya, posisi Sang Pencipta dengan makhluk-makhluknya ini. Bukan sesuatu yang berhadapan, melainkan Allah meliputi seluruhnya, semuanya berasal dari Allah, tetapi kita dianjurkan untuk mengikuti aturan main. Bagi yang mengikuti kebaikan akan mendapat kebaikan, dan bagi yang menjalankan kejahatan, keburukan, dia juga akan mendapatkan balasan keburukan bagi dirinya. Sedangkan iblis dan setan itu, meskipun mereka telah memilih jalan kejahatan, keburukannya, sesungguhnya mereka juga takut kepada Allah. Allah menceritakan itu di dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, setan itu berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu semuanya, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Astaghfirullahaladzim. Jadi setan, iblis itu sesungguhnya cuma menggoda, merayu, menyesatkan. Tetapi ketika kita sudah melakukan hal-hal yang sesat, yang kafir itu, mereka meninggalkan kita. Dan sambil mengatakan bahwa mereka sesungguhnya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tuhannya iblis, Tuhannya setan, Tuhannya malaikat, Tuhannya seluruh jagat raya, Tuhan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Sahabat sekalian, mudah-mudahan telah tergambarkan secara holistik bahwa sesungguhnya antara Tuhan Sang Pencipta dengan makhluknya itu bukan sesuatu yang dihadap-hadapkan. Karena semuanya ini milik Allah dan semuanya bakal kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan semuanya pada waktunya bakal kembali hanya kepadanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalannya yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.